Salah satu cara penyebaran dan pengajaran agama Islam di Indonesia dilakukan oleh lembaga pendidikan yang dikenal dengan sebutan pondok pesantren. Perannya sangat besar dalam masa-masa awal penyebaran Islam di Nusantara. Mengutip NU Online, pengamat pendidikan Darmaning Tias, berpendapat bahwa sejarah pendidikan Indonesia dimulai dari institusi swasta, di lingkungan pesantren dan padepokan. Sementara itu, dalam buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto, pesantren disinyalir merupakan hasil islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari masa Hindu-Buddha di Nusantara. Kala itu, lembaga pendidikan lokal berupa padepokan dan duku banyak didirikan untuk mendidik para cantrik. Dalam jurnal Al-Tadib, Sejarah Pesantren di Indonesia yang ditulis oleh Herman DM, dijelaskan bahwa pesantren setidaknya mempunyai 3 unsur, yaitu santri, kiai atau guru, dan asrama atau pondok. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang mengenal pesantren dari perspektif yang lebih luas, yakni perannya dalam penyebaran Islam di Indonesia, mulai dari membentuk dan memelihara kehidupan sosial, kultural, keagamaan hingga politik. Sejarah pesantren di Indonesia. Ada 2 versi sejarah tentang awal mula pendirian pesantren. Namun para ahli percaya bahwa pondok pesantren pertama di Nusantara sudah ada antara abad ke-14 sampai ke-15. Era tersebut bertepatan dengan penyebaran agama Islam di Tanah Jawa oleh para wali songo. Versi sejarah pertama menyebut bahwa pondok pesantren pertama kali lahir pada akhir abad ke-14. Mengutip publikasi Pusat Studi Pesantren Universitas Brawijaya, pencetus pondok pesantren pertama di Indonesia adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Saat menyebarkan agama Islam di Indonesia pada abad ke-14 sampai abad ke-15, Sunan Gresik mendirikan sebuah pondok pesantren di wilayah Gresik, Jawa Timur. Versi sejarah kedua, menyebutkan cikal bakal lahirnya pondok pesantren diduga ketika Sunan Ampel, mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Meski pada waktu itu belum disebut pesantren, tetapi bisa dikatakan kalau yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Pesantren merupakan lembaga pendidikan asli produk Indonesia yang punya andil besar untuk bangsa ini. Cak Nur sapaan akrab Nurholis Majid yang juga salah seorang lulusan pesantren, secara mengagumkan mengemukakan bahwa pesantren atau pondok adalah lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Pesantren tidak hanya identik dengan keislaman, melainkan juga mengandung makna keaslian Indonesia. Prinsip istiqomah pada pendidikan pesantren. Istiqomah atau keajigan adalah prinsip utama yang kukuh dipegang pesantren dalam melangsungkan proses pendidikannya. Ada 2 prinsip menjaga komitmen istiqomah dalam pendidikannya. Pertama, istiqomah dalam melangsungkan pendidikan yang berbasis akhlakul karimah. Salah satu buktinya, seperti tertuang dalam Kitab Kuning, Ta'lim Muta'alim karangan Syekh Az-Zarnuji, kitab ini menyuguhkan segala sesuatu yang berkaitan dengan akhlakul karimah dalam menuntut ilmu. Kedua, istiqomah dalam melestarikan tradisi. Ada banyak ragam tradisi yang dilestarikan pesantren hingga saat ini, baik berupa tradisi berupa materi maupun non-materi. Yang paling agung dan berharga adalah Kitab Kuning. Di balik prinsip istiqomah pesantren itu, sebetulnya bisa kita renungkan dalam adagium yang kuat diyakini oleh pesantren. Pertama, menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Yang kedua, bagaimana kita bisa maju tanpa membongkar tradisi. Awal tradisi dan pengaruh asal-usul tradisi keilmuan di pesantren dapat dilihat pada perkembangan ilmu-ilmu keislaman sejak ia ada dalam masyarakat Islam yang pertama. Salah satu watak utama dari Islam adalah tekanan yang berat sekali pada aspek pendidikan, sebagaimana dapat dilihat pada sejumlah sumber motivatif, seperti ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menggambarkan pentingnya arti ilmu bagi Islam dalam pandangan Allah dan dalam pandangan Nabi Muhammad. Atas dasar itulah maka Islam telah mengembangkan sebuah perangkat keilmuannya sendiri sejak masa dini dari sejarahnya yang panjang, terbukti dengan ada kelompok-kelompok yang telah melakukan spesialisasi. Bahkan sejak masa pertama Madinah, kita kenal adanya orang yang ahli dalam penafsiran Al-Quran, seperti sahabat Abdullah bin Abbas. Ahli dalam hukum agama, seperti Abdullah ibnu Mas'ud, ada juga yang seperti penghafal Al-Quran dan pencatatnya, seperti Zaid bin Sabit. Profil Pondok Pesantren Raihanatul Jinan. Sejarah membuktikan bahwa peran dan sumbangan pondok pesantren tidaklah kecil terhadap hajat mencerdaskan kehidupan bangsa. Sumbangan itu lebih nampak besar lagi bila kita saksikan betapa pondok pesantren yang berdiri secara tradisional, atas prakarsa dan partisipasi masyarakat, melalui semangat gotong royong masih tetap eksis di tengah gelombang modernisasi dan globalisasi. Pondok Pesantren Raihanatul Jinan, sebagai salah satu pondok pesantren yang ada di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung ini, dibangun di atas lahan kurang lebih 4.000 meter persegi. Progres pembangunan tahap pertama berjalan sekitar 65%. Sejak berdirinya, menempatkan diri sebagai wadah pendidikan yang bercirikan agama Islam bagi warga masyarakat.
Berdirinya pesantren ini diawali rasa terpanggilnya Syekh Salahuddin Al-Bandungi Al-Hafidz, praktisi tasawuf, pendiri Hyafendi Healing Team Indonesia, sekaligus Ketua Yayasan Baitus Syifa Indonesia, untuk ikut serta mengabdi di masyarakat, yakni dalam bidang pendidikan Islam dan bidang pembinaan generasi Islam, dalam berbangsa dan bernegara yang bercorak tasawuf. Dengan harapan dapat membangun santri salik, sekaligus kader bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdisiplin, berwawasan luas, dan berkualitas. Sehingga menjadi generasi Islam yang dapat mengabdi pada agama, masyarakat dan negara.